Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang beredar berita tentang dukhon yang akan terjadi pada tanggal 15 Ramadan. Berita tersebut apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan kenapa tidak terjadi? Ya, hal ini dikarenakan berdasarkan berita-berita palsu, yaitu hadis palsu. Hadis tentang dukhon yang diviralkan kepada masyarakat, saudaraku, hadis tersebut diletakkan, dimasukkan oleh para ulama ahli hadis ke dalam daftar hadis-hadis palsu di dalam kitab mereka. Untuk itu, hadis tersebut jangan sekali-kali disampaikan kembali. Jangan diviralkan lagi. Sebab dengan satu hadis itu ternyata memunculkan kepanikan di masyarakat. Dengan satu hadis palsu itu memunculkan kemudorotan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Saudaraku, keberadaan hadis palsu ini, yang pertama, dia akan merusak tatanan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ibadah akan rusak itu diakibatkan hadis palsu. Ya, salat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu bisa jadi karena hadis palsu. Kemudian tentang muamalah, itu bisa rusak disebabkan hadis palsu yang disebarkan. Kemudian masalah akidah itu juga bisa menjadi rusak disebabkan menyampaikan hadis palsu. Ya, yang namanya syirik ya bisa dimasukkan sehingga menjadi satu keyakinan dalam Islam, padahal itu berdasarkan hadis palsu. Intinya saudaraku, hadis palsu itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun di dalam Islam ini. Untuk itu, orang yang meriwayatkan hadis tentang dukhon ini ya, disebutkan oleh para ulama bahwa orang tersebut termasuk orang yang memasukkan hadis dalam kitab, dan kitab itu disebut kitab Al-Fitan. Dalam kitab tersebut menurut Imam Az-Zahabi dimasukkan keanehan-keanehan. Kemudian saudaraku rahimani wa rahimakumullah, qadarullah, apa yang diviralkan kita mengambil pelajaran ya. Pelajaran yang pertama saudaraku, berbicara tentang dukhon itu berbicara tentang rukun iman. Rukun iman yang kelima, yaitu mengimani hari akhir, beriman terhadap hari kiamat. Pembahasan dalam akidah, apabila mengimani tentang hari kiamat, maka di sana akan ada pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Lalu Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, dikala beliau menjelaskan hadis tentang malaikat Jibril alaihissalam, dikala malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman itu. Qala, Nabi SAW menjawab, an tu'mina billah, iman itu adalah engkau mengimani, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi,
dan engkau beriman kepada takdir, ya, qada, ya, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Syekh Al-Utsaimin dikala beliau menjelaskan beriman kepada hari akhir, yaitu engkau mengimani apa-apa yang datang dari Allah melalui kitabnya, yaitu Al-Quran, dan juga mengimani apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Ingat, hadis-hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu. Untuk itu saudaraku rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang tanda-tanda kiamat, termasuk berbicara tentang dukhon, itu berbicara tentang rukun iman yang kelima. Dan berbicara tentang akidah ini sudah tentu tidak boleh menggunakan hadis-hadis palsu. Sebab jika menggunakan hadis-hadis palsu, maka akidah ini akan rusak. Lalu yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kapan terjadinya dukhon dan adakah dalil yang menjelaskan tentang dukhon itu? Saudaraku, tentang dukhon itu ada, dan dukhon itu termasuk tanda-tanda kiamat. Para ulama menyebutkan dukhon ini termasuk tanda-tanda kiamat kubroh. Ya, dalilnya yaitu surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yakshan nas hadza azabun alim." Maka tunggulah pada hari ketiga langit membawa asap yang tampak jelas, ya, jadi dukhon itu adalah asap. Maka dengan dukhonnya ini apa yang terjadi? Yakshan nas, yang meliputi manusia. Kata Allah, haza azabun alim, inilah azab yang pedih. Kalau dari dalam hadis, ya, dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan tentang dukhon itu, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah untuk beramal sebelum datang 6 perkara, 6 hal. Kemudian Nabi menyebutkan ad-dajjal wa dukhon, ya. Di antaranya adalah sebelum datangnya dajjal dan juga dukhon. Ya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11 dan juga hadis yang kami bacakan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang dukhon, hadis sahih, bahwa di antara tanda-tanda kiamat kubro itu adalah terjadinya adanya dukhon. Pertanyaannya adalah kapan terjadinya dukhon ini? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu kapan terjadinya. Untuk itu para ulama berpesan kepada kita, hendaklah kita mempersiapkan diri, selalu mempersiapkan diri. Sebab tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi SAW akan terjadi. Qadarullah, berita yang viral tadi tentang dukhon, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Dalam hal ini kita mengambil pelajaran bahwa ini contoh akibat dari hadis palsu. Bayangkan jika hadis palsu banyak disampaikan, maka akan memunculkan berbagai mudarat, kepanikan, akan merusak tatanan dalam kehidupan kita, yaitu kaum muslimin. Lalu saudaraku, kita tetap bersaudara, bahwa sesama muslim itu adalah saudara. Jika ada salah, kita berikan nasihat, tidak usah kita mencelah dia. Ingat, apabila kita mencelah saudara kita,
maka itu akan menjadi utang yang harus dibayar di hari kiamat kelak. Jika ada salah, kita ingatkan dia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.